Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan gak lupa aku mau ingetin supaya kita tetap semangat buat jalanin perkuliahan hari ini. Nah, aku mau perkenalan sedikit nih tentang kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yaitu Dia Ayu, Estu Tahta, Febri Lailil, Vina Aprilia saya sendiri, dan juga kita Ira Pertiwi. Di sini kami akan menjelaskan topik yang sangat berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang komunikasi interpersonal. Nah, sebelum nonton videonya, yuk senyum dulu. Let's share happiness, let's see the video and enjoy! Petunjuk teknis absensi. Yang pertama, melakukan absensi melalui live chat YouTube. Yang kedua, menulis format absen. Formatnya absen _ nama lengkap _ hadir. Contoh 10 _ Gita Ira Pertiwi _ hadir. Untuk pembatasan waktu absensi hanya sampai premier video YouTube ini selesai. Jadi pastikan jangan telat absen ya. Pentingnya komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi interpersonal itu? Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap reaksi yang lain secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. A. Persepsi interpersonal. Persepsi adalah pengalaman fenomenologis tentang objek, yakni bagaimana objek atau situasi itu tampak pada perilaku persepsi. Ada dua jenis persepsi. Yang pertama adalah persepsi interpersonal, persepsi yang dilakukan pada objek manusia, yaitu penilaian tentang seseorang baik secara fisik atau dari segala hal yang dilakukannya. Yang kedua adalah persepsi objek, persepsi yang dilakukan pada objek selain manusia, misalnya menilai kondisi barang atau benda. Misal, kita melihat bola di lapangan, bentuknya bundar. Besok kita kembali lagi melihat bola itu, bentuknya tetap bundar. Perbedaan antara persepsi objek dan persepsi interpersonal menurut Rahmat 2012. Persepsi objek yang pertama adalah stimuli ditangkap oleh alat indera kita melalui benda-benda fisik seperti gelombang, cahaya, suara, dan sebagainya. Untuk persepsi interpersonal sendiri, stimuli ditangkap melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan oleh pihak ketiga. Yang kedua, persepsi objek. Menanggapi objek dari sifat-sifat luarnya dan tidak meneliti sifat-sifat batinnya objek tersebut. Sedangkan dari persepsi interpersonal, memahami tindakan dan motif tindakan itu. Yang ketiga, persepsi objek. Objek tidak bereaksi kepada kita dan kita pun tidak memberikan reaksi emosional pada objek tersebut. Sedangkan pada persepsi interpersonal, faktor-faktor personal dan karakteristik orang cenderung memberikan persepsi yang keliru. Yang keempat, persepsi objek. Objek relatif tetap. Sedangkan untuk persepsi interpersonal, manusia cenderung berubah-ubah. (4.2) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi interpersonal. Yang pertama yaitu deskripsi verbal. Persepsi tentang orang lain dapat dipengaruhi oleh susunan kata-kata yang disampaikan. Yang kedua yaitu petunjuk prosemik. Petunjuk prosemik yaitu tentang penggunaan jarak, waktu, dan juga ruang untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga yaitu petunjuk kinesik. Petunjuk kinesik yaitu persepsi khusus tentang seseorang yang didasarkan pada gerakan tubuh orang tersebut. Yang keempat, petunjuk wajah, yaitu menimbulkan persepsi yang dapat diandalkan. Yang kelima, petunjuk paralinguistik, yaitu cara bagaimana orang mengucapkan lambang-lambang verbal yang meliputi tinggi rendahnya suara, tempo, bicara, dialek, dan interaksi. Yang keenam yaitu petunjuk artifaktual, meliputi segala macam penampilan, sejak dari potongan tubuh, kosmetik yang dipakai, baju, tas, pangkat, dan atribut lainnya. Faktor yang kedua yaitu faktor personal. Faktor personal dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengalaman. Pengalaman sangat mempengaruhi persepsi. Pengalaman dapat diperoleh dari proses belajar maupun melalui rangkaian peristiwa yang telah kita lalui. Yang kedua yaitu motivasi. Persepsi dipengaruhi oleh motivasi antara lain motif biologis, ganjaran, hukuman, karakteristik kepribadian, dan perasaan terancam karena pesona stimuli.
atau jika terancam, maka akan bereaksi sedemikian rupa. Yang ketiga yaitu kepribadian. Orang yang mengenakan pada orang lain sifat-sifat yang ada pada dirinya yang tidak disenangi. Sebaliknya, orang yang menerima dirinya apa adanya, orang yang tidak dibebani perasaan bersalah, cenderung menafsirkan orang lain lebih cermat atau leniency effect. 4.3 Konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri dinilai dari aspek fisik, sosial, dan psikologi. Dari aspek fisik, misalnya jenis kelamin, postur tubuh, dan kesehatan. Kemudian ada aspek sosial yang dilihat dari bagaimana seseorang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Apakah dia mudah bergaul, dan apakah dia mempunyai banyak relasi yang luas. Yang terakhir adalah aspek psikologi. Aspek psikologi dapat dilihat dari karakter, kepribadian, dan emosional seseorang. Kemudian ada komponen konsep diri, yaitu komponen kognitif atau citra diri self-image, dan komponen efektif atau harga diri self-esteem yang berpengaruh besar pada pola komunikasi interpersonal. Ngaruh konsep diri sendiri pada komunikasi interpersonal. Membuat yang dipenuhi diri sendiri, yaitu kecenderungan untuk bertingkah laku sesuai dengan konsep diri. Tanda-tanda orang yang memiliki konsep diri negatif yaitu ia peka pada kritik, kedua, responsif sekali terhadap pujian, yang ketiga, hiperkritis, yang keempat, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dan yang kelima, bersikap pesimis terhadap kompetisi. Adapun juga tanda-tanda orang yang memiliki konsep diri positif yaitu 1. Yakin akan kemampuannya, 2. Merasa setara dengan orang lain, 3. Menerima pujian orang lain tanpa malu, 4. Menyadari bahwa orang lain juga memiliki perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat, dan yang terakhir, yang kelima, mampu memperbaiki dirinya. Yang kedua yaitu membuka diri. Membuka diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kelemahan atau kekuatan pada diri seseorang. Dengan membuka diri, konsep diri menjadi lebih dekat dengan kenyataan atau sesuai dengan pengalaman kita. Misalnya, ketika kita duduk di pemberangkatan bis atau di ruang tunggu pemberangkatan bis, mungkin di sebelah kita ada seseorang, lalu kita mengajaknya mengobrol. Secara tidak langsung kita mungkin akan memberitahukan nama kita, pekerjaan kita, tempat tinggal kita, lalu juga dengan arah tujuan kita naik ke sini mau kemana. Secara tidak langsung, kita sudah melakukan yang namanya membuka diri. Di sini juga terdapat tabel yang dinamakan tabel Johari Window atau hubungan antara konsep diri dan membuka diri. Di dalam tabel ini terdapat open self. Open self yaitu daerah terbuka. Di sini meliputi perilaku atau motivasi yang kita ketahui dan diketahui orang lain. Pada daerah inilah kita sering melakukan pengelolaan kesan yang sudah kita bicarakan. Kemudian ada daerah tersembunyi atau hidden self. Kita cenderung menutup-nutupi sifat atau perilaku yang sebenarnya kita alami atau punyai. Yang ketiga ada daerah buta atau blind self. Ia berusaha meyakinkan orang lain tentang keunggulannya dan merendahkan orang lain. Ia tidak menyadarinya, tapi orang lain mengetahuinya. Yang terakhir yaitu unknown self atau daerah tidak dikenal. Kita dan orang lain tidak mengetahui beberapa kelebihan kekurangan perilaku diri sendiri yang sebenarnya atau belum terungkap. Yang ketiga yaitu percaya diri. Percaya diri artinya menyadari dengan kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan bisa menyesuaikan dengan orang lain. Yang keempat yaitu selektivitas, yaitu proses penyusunan lambang-lambang sebagai terjemahan dari apa yang dalam pikiran kita. Selektivitas dalam komunikasi merupakan upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah kesalahpahaman. Selanjutnya kita akan membahas tentang atraksi interpersonal. Apa sih atraksi interpersonal itu?
Atraksi interpersonal merupakan meramalkan arus komunikasi interpersonal yang terjadi dengan mengetahui siapa yang tertarik dengan siapa dan siapa yang menghindari siapa. 4 faktor personal yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Yang pertama, yaitu kesamaan karakteristik personal. Orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, sikap, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, agama, dan ideologis cenderung memiliki rasa saling menyukai. Yang kedua yaitu tekanan emosional. Bila seseorang berada dalam keadaan yang mencemaskannya atau harus memikul tekanan emosional, ia akan menginginkan kehadiran orang lain. Yang ketiga, harga diri yang rendah. Orang yang rendah diri cenderung mudah mencintai orang lain. Yang keempat, isolasi sosial. Manusia cenderung menyukai orang yang mendatangkan kebahagiaan. Maka, dalam konteks isolasi sosial, kecenderungan untuk menyayangi orang lain bertambah. Faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal. 1. Daya tarik fisik. Menurut penelitian, daya tarik sering menjadi penyebab utama atraksi personal. Contohnya seperti kita senang pada orang yang tampan atau cantik. Mereka sangat mudah memperoleh perhatian dari lingkungan sekitar. 2. Ganjaran. Kita menyukai orang yang memberikan ganjaran kepada kita. Ganjaran dapat berupa bantuan, dorongan moral, pujian, atau hal-hal yang meningkatkan harga diri kita. 3. Familiarity. Familiarity artinya sering kita lihat atau sering kita kenal dengan baik. Prinsip dari familiarity dicerminkan dalam peribahasa Indonesia. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ketika kita sering berjumpa dengan seseorang dan tidak ada hal yang penting untuk dibicarakan, maka kita akan menyukainya. 4. Kedekatan. Kedekatan erat kaitannya dengan familiarity. Orang cenderung menyenangi mereka yang tempat tinggalnya berdekatan. Orang yang tempatnya berdekatan akan cenderung saling menyukai. Hal itu sering dianggap biasa. Namun, dari segi psikologi, itu merupakan hal yang luar biasa karena tempat yang kelihatannya netral mampu mempengaruhi tatanan psikologi manusia. Hal itu berarti dapat memanipulasikan tempat atau desain arsitektural untuk menciptakan persahabatan dan simpati. Yang kelima yaitu kemampuan. Kita cenderung menyukai orang-orang yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi daripada kita atau lebih berhasil dalam kehidupannya. Walaupun demikian, seperti faktor-faktor atraksi lainnya, ada beberapa situasi ketika kemampuan tidak menimbulkan atraksi interpersonal. Selanjutnya yaitu pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. 1. Penafsiran pesan dan penilaian. Penafsiran dan penilaian kita terhadap orang lain tentunya berdasarkan pertimbangan rasional. Pada saat kita menyukai seseorang, kita cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Sebaliknya, jika kita membencinya, kita cenderung melihat karakteristik secara negatif. Yang kedua yaitu efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dengan kelompok yang banyak memiliki kesamaan dengan kita, maka kita akan menyenangi mereka. Begitu juga sebaliknya. Menurut Wolosin dan Jalaluddin Rahmat, komunikasi akan lebih efektif bila para komunikan saling menyukai. Sebab-sebab konflik interpersonal. Yang pertama adalah faktor komunikasi. Yang kedua, faktor struktur organisasi. Yang ketiga, faktor tingkah laku pribadi. Ciri-ciri dari konflik interpersonal adalah sebagaimana dikemukakan oleh Wahyudi dalam Nawawi 2010 sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pendapat antara individu yang menyebabkan perselisihan. Yang kedua, terdapat pertentangan norma dan nilai-nilai baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, adanya sikap dan perilaku saling meniadakan. Yang keempat, adanya perdebatan dan pertentangan sebagai akibat munculnya gagasan baru dalam mencapai sebuah tujuan. Negosiasi.
Istilah negosiasi berasal dari bahasa Inggris, negotiation. Dalam pengertian secara umum, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Dari Uli Nuha 2013. Proses komunikasi dalam negosiasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, melibatkan dua pihak, pihak penjual dan pihak pembeli. Yang kedua, adanya kesamaan tema masalah yang dinegosiasikan. Yang ketiga, kedua belah pihak menjalin kerjasama. Yang keempat, adanya kesamaan tujuan dari kedua belah pihak. Yang kelima, untuk mengkonkret masalah yang masih abstrak. Selanjutnya, aspek kemampuan negosiasi. Menurut Jackman 2005, terdapat 4 aspek kemampuan negosiasi. Yang pertama adalah kemampuan untuk memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi, atau bisa kita sebut dengan profesional. Yang kedua, kemampuan untuk berfokus pada kepentingan bukan posisi. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir. Yang keempat, kemampuan untuk memastikan bahwa hasil didasarkan pada kriteria yang objektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan negosiasi. MC Queer pada tahun 2004 mengatakan terdapat 3 faktor utama dalam kemampuan negosiasi yang baik, yaitu pertama, patience adalah negosiator yang baik menyadari bahwa negosiasi membutuhkan proses termasuk di dalamnya untuk menghilangkan sekat di antara dua pihak dan bukan merupakan hasil instan. Yang kedua yaitu self-confidence, yaitu negosiator yang baik menyadari bahwa dengan memiliki kepercayaan diri berarti memiliki pula keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilan negosiasi. Yang ketiga, communication skill, yaitu negosiator yang baik menyadari bahwa dengan melibatkan dua pihak, negosiasi membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik agar mampu menangkap pesan secara efektif. 4.7 Hubungan interpersonal. Teori-teori hubungan interpersonal dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu model pertukaran sosial. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu transaksi dagang. Yang kedua yaitu model peranan. Hubungan interpersonal berkembang dengan baik bila setiap individu bertindak sesuai dengan ekspektasi peranan atau role expectation dan tuntutan peranan atau role demands, memiliki keterampilan peranan atau role skills dan terhindar dari peranan dan kerancauan peranan. Yang ketiga yaitu model permainan. 3 ego tersebut dapat terjadi dalam bentuk analisis transaction seperti complementary transaction, cross-set transaction, dan ulterior atau hidden transaction. Yang terakhir yaitu model interaksional. Model ini memandang hubungan interpersonal sebagai suatu sistem yang terdiri subsistem yang saling tergantung dan bertindak sebagai satu kesatuan. 4.8 Tahap-tahap hubungan interpersonal. 1. Pembentukan hubungan. Tahap ini sering disebut dengan tahap perkenalan, yaitu proses komunikasi di mana individu mengirim secara sadar atau menyampaikan, kadang-kadang tidak sengaja, informasi tentang struktur dan isi kepribadiannya. Biasa, mereka akan mengungkapkan informasi identitas diri. Yang kedua, peneguhan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal tidaklah bersifat statis, tapi selalu berubah. Untuk memelihara dan memperteguh hubungan interpersonal diperlukan tindakan untuk mengembalikan keseimbangan. Adapun faktor yang amat penting dalam memelihara keseimbangan ini yaitu 1. Keakraban, 2. Kontrol, 3. Respon yang tepat, dan 4. Nada emosional yang tepat. Faktor yang menumbuhkan hubungan interpersonal dalam komunikasi interpersonal. 1. Percaya diri, 2. Sikap suportif, dan 3. Sikap terbuka. 1. Percaya diri. Percaya ialah mengandalkan perilaku orang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. Adapun 3 faktor utama dalam menumbuhkan
menunjukkan sikap percaya atau mengembangkan komunikasi yang didasarkan pada sikap saling percaya, yaitu menerima, empati, dan kejujuran. 2. Sikap suportif. Sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi. Orang bersikap defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatis. Dan yang terakhir adalah sikap terbuka. Sikap terbuka amat besar pengaruhnya dalam menumbuhkan komunikasi interpersonal. Lawan dari sikap terbuka adalah sifat tertutup. Selanjutnya perbedaan antara sikap terbuka dan sikap tertutup. Kita mulai dari yang sikap terbuka. Yang pertama yaitu menilai pesan secara objektif dengan menggunakan data-data dan keajikan logika. Maksudnya orang yang bersifat terbuka dapat menilai pesan yang diterima secara logis, menilai pesan atau informasi yang diterima secara objektif tidak berdasarkan argumentasinya sendiri. Yang kedua, mampu membedakan dengan mudah dan melihat nuansa. Orang yang bersifat terbuka memiliki kemampuan untuk melihat perbedaan dari informasi atau pesan yang disampaikan kepadanya. Tidak langsung membenarkan atau menyalahkan informasi tersebut, tapi akan diselidiki dahulu informasi tersebut. Yang ketiga, berorientasi pada isi. Bagi orang yang bersifat terbuka, akan melihat informasi yang diberikan mengenai apa yang diinformasikan dan dari siapa yang menyampaikan atau menginformasikan hal tersebut. Yang keempat, berusaha mencari informasi dari berbagai sumber. Orang yang terbuka akan menerima saran dan kritik dari orang lain untuk memperbaiki kekurangan dalam dirinya. Selain itu, ia juga akan mencari informasi dari berbagai sumber sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan membantu menyelesaikan masalahnya. Yang kelima, lebih bersifat profesional dan bersedia mengubah keyakinan. Maksudnya orang yang bersifat terbuka tidak bersikeras atau kaku terhadap apa yang dianggap benar. Yang keenam atau yang terakhir yaitu mencari pengertian pesan yang tidak sesuai dengan kepercayaan. Orang yang bersifat terbuka akan menerima masukan atau saran atau pendapat dari orang lain untuk menemukan kebenaran. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sikap tertutup. Yang pertama yaitu menilai pesan berdasarkan motif-motif pribadi. Orang yang mempunyai sikap dogmatis atau sikap tertutup menilai pesan berdasarkan desakan dari dalam dirinya. Yang kedua, berpikir simplitis, artinya berpikir hitam putih. Orang yang bersikap dogmatis hanya memandang sesuatu dari benar dan salahnya saja, tidak ada setengah benar dan tidak ada setengah salah, sehingga tidak mau tahu dengan kondisi yang melatar belakangi suatu hal. Yang ketiga, bersandar lebih banyak pada sumber pesan daripada isi pesan. Orang yang bersikap tertutup melihat pesan berdasarkan siapa orang yang menyampaikan, tidak melihat dari isi pesan yang disampaikan. Yang keempat, mencari informasi tentang kepercayaan orang lain dari sumbernya sendiri, bukan dari sumber kepercayaan orang lain. Orang yang mempunyai sikap dogmatis hanya mempercayai sumber mereka sendiri. Mereka tidak akan meneliti tentang sesuatu atau orang lain dari sumber yang lain. Yang kelima, secara kaku mempertahankan dan memegang teguh sistem kepercayaannya. Orang dogmatis menerima kepercayaannya secara mutlak, yaitu memegang teguh dan mempertahankan setiap jengkal dari wilayah kepercayaannya sampai titik penghabisannya. Kemudian kita akan membahas tentang kepribadian dan pekerjaan. Dengan memahami konsep diri dan orang lain, akan memudahkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pekerjaan. Kepribadian tertentu dihubungkan dengan jabatan atau pekerjaan tertentu. Dengan demikian, jika seseorang dapat mengetahui ciri-ciri kepribadian tertentu, maka akan mudah untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kepribadiannya. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana penilaian ini sangat tidak mutlak. Misalkan, seseorang yang pemalu, secara teori dia lebih sesuai bekerja sebagai operator mesin. Namun, jika ia memiliki keinginan untuk menyesuaikan atau merubah kepribadiannya, maka terbuka peluang bekerja menjadi seorang tenaga penjual yang menuntut keterampilan sosialnya. Perubahan ini bisa terjadi secara permanen atau hanya berubah dalam saat tertentu saat ia dibutuhkan. Tipologi kepribadian dan jabatan kongruen. 1. Tipe realistis, yaitu lebih menyukai kegiatan fisik yang menuntut keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Karakteristik kepribadian seperti pemalu dan apa adanya.
jabatan kongruen seperti montir dan operator mesin. 2. Tipe menyelidik, yaitu lebih menyukai kegiatan yang melibatkan pemikiran organisasi dan pemahaman. Karakteristik kepribadian seperti analitis dan orisinil. Jabatan kongruen seperti biolog, ekonom, dan matematis. 3. Sosial, yaitu lebih menyukai kegiatan yang bersifat membantu dan mengembangkan orang lain. Karakteristik kepribadian seperti senang bergaul dan ramah. Jabatan kongruen seperti pekerja sosial, guru, dan konsultan. 4. Tipe konvensional, yaitu menyukai kegiatan yang ada peraturannya, teratur, dan tidak bermakna ganda. Karakteristik kepribadian seperti patuh, efisien, praktis, dan kaku. Jabatan kongruen yaitu seperti akuntan, manajer korporasi, kasir, atau bank. Yang kelima yaitu tipe pengusaha, yaitu lebih menyukai kegiatan verbal, di mana ada kesempatan mempengaruhi orang dan meraih kesuksesan. Karakteristik kepribadian yaitu seperti percaya diri, ambisius, dan energetik. Jabatan kongruen yaitu pengacara dan agen real estate. Yang terakhir yaitu tipe artistik. Tipe artistik yaitu lebih menyukai kegiatan bermakna ganda dan tidak sistematis yang dapat mengekspresikan kreativitas. Karakteristik kepribadian seperti imajinatif, tak beraturan, dan idealis. Jabatan kongruen seperti pelukis, musisi, dan pengarang. Personality plus. Manusia dilahirkan dengan ciri khas watak kita sendiri. Keadaan kita, IQ, intelligence quotient, yaitu parameter kecerdasan berpikir kognitif. EQ, emotional quotient, yaitu parameter kemampuan pengendalian rasa atau emosi. Dan SQ, spiritual quotient, yaitu dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mentranspose dua aspek kecerdasan IQ dan EQ menuju kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih mendalam. Hippocrates 2400 tahun yang lalu mengelompokkan kepribadian atau watak ke dalam 4 bentuk, yaitu yang pertama, sanguinis populer, dengan ciri khas emosional dan demonstratif, membuat suasana menyenangkan, terbuka, dan suka bicara. Yang kedua yaitu koleris yang kuat, orang yang dinamis, memimpin, berorientasi pada tujuan, bebas, mandiri, yakin, dan tegas. 3. Pragmatis yang damai, paling mudah untuk diajak bergaul, rendah hati, diam, tenang, sabar, konsisten, dan cerdas. 4. Melankolis, orang pendiam, tidak menuntut, suka menyendiri, analitis, serius, dan tekun. Adakah di antara teman-teman yang mempunyai kepribadian seperti yang saya jelaskan tadi? Selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang pertama, yaitu berikan 2 contoh kegiatan di perusahaan yang menggunakan komunikasi interpersonal. Jelaskan. Jawabannya yang pertama yaitu HRD yang sedang melakukan wawancara kepada calon karyawan. Tidak bisa dipungkiri saat kita melakukan wawancara dengan HRD, secara tidak langsung kita melakukan yang namanya komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal. Yang kedua, manajer di setiap unit dalam perusahaan tentu memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda. Untuk menyatupadukan pekerjaan supaya bisa berjalan dengan baik, manajer akan saling melakukan komunikasi supaya jalannya pekerjaan bisa lancar dan tanpa hambatan. Contoh soal kedua. Apa yang harus dilakukan jika terjadi masalah antar individu di pekerjaan yang berkaitan dengan masalah pekerjaan atau pribadi? Jawabannya yaitu yang pertama, menghadapi masalah. Segera hadapi masalah Anda, karena membiarkan masalah berlarut-larut tidak baik untuk dilakukan dan semakin susah untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu berbicara dengan baik. Ketika menghadapi masalah dengan rekan kerja, berbicaralah dengan nada yang sopan dan rasional.
Yang ketiga yaitu bersikap tenang. Hati-hati dengan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan juga nada bicara yang digunakan. Anda sebaiknya tegas namun tidak menyerang orang yang bermasalah dengan Anda. Empat, menghargai pendapat. Setelah mendengar pendapat dari lawan bicara, berikan kesan bahwa Anda tertarik dengan apa yang ia katakan. Kemudian, sampaikan pemikiran Anda senetral mungkin untuk menghindari konflik yang lebih lanjut. Yang kelima, mengajak berdamai. Anda dan lawan bicara sudah sama-sama menyampaikan pendapat. Kini saatnya untuk mengajaknya berdamai. Tetap fleksibel jika rekan kerja Anda menginginkan beberapa syarat tertentu. Yang keenam, meminta bantuan. Apabila cara tersebut di atas kurang berhasil, Anda bisa memulai meminta bantuan kepada atasan. Sampaikan permasalahan secara apa adanya dan jangan sampai merengek pada bos. 7. Tetap netral. Anda juga sebaiknya mendengarkan pendapat dari orang lain dengan baik. Perhatikan apa yang dia sampaikan dan cobalah untuk mengerti posisinya. Kesimpulan tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah termasuk pesan pengiriman dan penerimaan pesan antara dua atau lebih individu. Hal ini dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, dan masih banyak lagi. Sebuah konsep utama komunikasi interpersonal terlihat pada tindakan komunikatif ketika ada individu yang terlibat, tidak seperti bidang komunikasi seperti interaksi kelompok, di mana mungkin ada sejumlah besar individu yang terlibat dalam tindak komunikatif. Baik, saya akan menjelaskan petunjuk teknis sesi diskusi. Pada diskusi akan diadakan 2 sesi bertanya. Setiap sesi wajib menjawab 1 pertanyaan dari setiap kelompok. Pada sela-sela diskusi akan diadakan ice breaking untuk diikuti peserta diskusi. Di akhir diskusi akan ada salah satu anak atau beberapa untuk menyimpulkan diskusi. Halo teman-teman, spoiler untuk sesi diskusi pertemuan berikutnya, kita akan mengadakan sesuatu yang seru nih. Coba tebak apa? Tapi aku mau pantun dulu ya. Bunga melati, bunga mawar, cakep, tumbuh indah di samping batu. Siapa nih yang udah gak sabar? Ada ice breaking dan game yang seru. Bye-bye. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan dalam pembahasan komunikasi interpersonal. Apabila ada yang ingin ditanyakan maupun saran, bisa diberikan di sesi diskusi pada pertemuan selanjutnya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah kata maupun ada ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa semangat. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thanks for your participation. Selamat siang teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.